Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat rekap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus misteri Conan yang mengalami kesleo kaki akibat tidak fokus saat jalan di tangga, di mana Conan saat itu melihat Ran berjalan dengan Araide Sensei. Untuk mengobati kesleo Conan, Kogoro beserta detektif Boy pergi ke onsen, yaitu air panas daerah Kinoshita, yang katanya bisa mengobati segala jenis penyakit termasuk kesleo. Namun Ran terlibat sebuah kasus dan dinyatakan menghilang. Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi camilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinawal cerita detektif Conan episode ke-554 sampai 555. Nampak di jalan penyeberangan ada detektif Boy yang pulang sekolah. Di saat itu mereka sedang menuruni tangga dan Conan tak sengaja melihat Ran yang berjalan bersama Araide Sensei di seberang jalan tersebut. Nampaknya di saat fokusnya teralihkan, Conan tidak memperhatikan langkah kakinya sehingga terjatuh di tangga hingga mengalami cedera sleo. Detektif Boy dan Kogoro pergi mengajak Conan ke sebuah onsen daerah Kinoshita yang dikenal bisa menyembuhkan penyakit seperti kesleo. Jumlah onsen di sana ada 7. Selain itu, varian seafoodnya juga banyak seperti rajuan dan lobster. Sesampainya di sana, Kogoro dan Conan masuk onsen pagi-pagi, sedangkan detektif Boy pergi secara terpisah karena ingin mencoba onsen tertentu. Haibara dan Ayumi nampaknya hanya sebentar di onsen karena sudah mulai ramai pengunjung lainnya, sehingga mereka memutuskan mencari Genta dan Mitsuhiko untuk berkeliling Kinosaki. Tak sengaja es krim yang sedang dimakan Genta tumpah ke bajunya yang tertempel lencana detektif. Sedangkan Ran yang berjalan paling belakang melihat lencana detektif milik Ayumi yang terjatuh saat Ayumi menarik Haibara untuk berlari. Ran pun mengambilkan lencana itu. Nampaknya mereka sudah janji untuk berkumpul di depan onsen Yanagi. Namun sebelum masuk, Ran menabrak seorang anak kecil yang berlari terburu-buru dari lorong bangunan. Dan saat Ran berusaha membantunya untuk bangun, anak kecil yang bernama Haruna ini justru marah-marah dan tidak mau disentuh. Haruna langsung berlari lagi dan nampaknya Ran mengikutinya karena topi Haruna tertinggal. Tak lama, detektif Boy sudah berkumpul di depan Yanagi. Karena Ran tidak bersama Ayumi, Conan bertanya di mana Ran. Ketika itu Mitsuhiko ingat telah memfoto Ran di latar belakangnya secara kebetulan. Dan saat Conan melihatnya, di foto itu Ran sedang berlari mengejar Haruna. Yang mencurigakan adalah adanya seorang yang mengikuti mereka secara sembunyi-sembunyi. Mitsuhiko pun teringat bahwa orang mencurigakan itu sempat menabrak mereka berdua. Saat detektif Boy menceritakan hilangnya Ran kepada Kogoro, Heiji dan Kazuha muncul. Mitsuhiko pun menunjukkan foto Ran yang berlari mengejar seorang anak. Dan ketika Heiji melihatnya, dia berkata bahwa tujuan Heiji dan Kazuha datang ke Kinoshita adalah mencari anak tersebut yang bernama Haruna, anak dari seorang presidir perusahaan bernama Tabuse. Haruna hilang kemarin saat acara kunjungan ke museum di Kobe. Eiji, Kogoro, dan Conan pergi menemui Tabuse, sedangkan Kazuha menemani detektif Boy lainnya berkeliling tempat wisata. Grup Heiji bertemu Tabuse dan direktur museum yang membantu pencarian Haruna. Ternyata kemarin terjadi insiden di museum. Ada barang yang hilang, yaitu patung anak
pelangi. Di sisi lain, grup Kazuha nampaknya pergi ke sebuah toko yang menjual tas yang dipakai Haruna untuk penyelidikan, dan di sana mereka tak sengaja bertemu seorang wanita bernama Yui, seorang pelatih lumba-lumba. Dia mengaku kenal Haruna sehingga mengajak detektif Boy mengunjungi wisata laut yang merupakan tempat Haruna pernah datang. Haibara pun mengabarkan informasi tersebut kepada Conan. Di sisi lain, Kogoro dan Heiji pergi menelusuri semua lokasi wisata dan jejak Haruna terakhir terlihat adalah di sebuah kuil. Di sini terungkap bahwa pemahat patung anak pelangi adalah seorang bernama Kaho yang merupakan ibu kandung Haruna. Maka dari itu, Kogoro dan Heiji meminta kejelasan kepada Tabuse. Pada akhirnya direktur museum memberikan surat yang ditinggalkan Kaho untuk Haruna. Dan surat tersebut berisi beberapa lokasi atau spot wisata yang pernah mereka kunjungi 3 tahun lalu sebagai keluarga. Dan spot terakhirnya adalah stasiun layang Kinoshita. Kogoro dan Heiji pun bergegas ke sana. Ternyata di stasiun itu, Haruna dan Ran dijegat oleh orang yang mengikuti mereka sejak awal. Nampaknya orang tersebut mencari sesuatu. Dia membuka tas yang dibawa Haruna, namun isinya hanya boneka lumba-lumba. Di saat berusaha kabur, Ran terkena stun gun. Tak lama, Kogoro dan Heiji datang ke lokasi dan menemukan Haruna yang pingsan. Dari sini Conan menyimpulkan bahwa Ran telah diculik oleh orang yang mengikuti mereka. Haruna pun dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu, Tabuse bertemu Kaho dan menuduh Kaho telah mencuri anak pelangi. Namun Kaho menyangkalnya, sehingga mereka mulai ribut. Di saat itu Kogoro datang dan melerai mereka berdua, mengingatkan bahwa saat ini mereka berada di rumah sakit. Naasnya ketika mereka mengecek kamar rawat Haruna, Haruna sudah tidak ada di sana. Jendela ruangan itu terbuka. Ternyata Haruna sudah naik mobil. Di saat itu Haruna mengingat pembicaraannya dengan Ran. Awalnya Ran diminta berhenti mengikutinya. Namun Ran keras kepala ingin mengantarkan Haruna kepada orang tuanya. Di sini Haruna bercerita bahwa kedua orang tuanya telah lama berpisah dan ayahnya selalu sibuk bekerja, sehingga Haruna tidak suka berada di rumah yang baginya sepi. Ran pun merasakan hal yang sama karena kedua orang tuanya pisah. Namun Ran tetap mengikuti Haruna kemanapun dia pergi. Dan ketika Ran pingsan akibat terkena stun gun, pelaku memberi peringatan agar Haruna menuruti perintahnya bila ingin Ran dibebaskan. Maka dari itu Haruna bergerak sendiri sesuai arahan si pelaku. Siasat tersebut diketahui Conan dan Heiji, sehingga Heiji sudah bersiap dan mengikuti Haruna bersama detektif Boy. Di sini Ayumi baru menyadari bahwa lencana miliknya hilang. Tak lama lencana lainnya berbunyi dan terdengar suara dentuman. Conan pun diberitahu oleh Haibara, dan saat mengecek pamflet wisata, bila lencana itu dibawa oleh Ran, maka lokasi yang kemungkinan ada suara dentuman itu hanya dari menara jam Isushi, sehingga mereka pergi ke sana. Dan nampaknya lokasi itu tempat tujuan Haruna juga. Sayangnya mereka kehilangan jejak Haruna di kerumunan. Di sisi lain, nampak Conan dan Kogoro yang menyusul. Di saat itu Conan mendengar suara dari lencana detektif yang dibawa Ran, dan perbincangan mengenai Gonbe didengarnya. Dan ternyata supir taksi yang mengantar Conan tahu di mana Gonbe. Mereka pun meluncur ke sana. Ringkas cerita, grup Heiji berhasil menyusul ke Gonbe dan melihat Haruna. Namun Haruna langsung ikut dengan si pelaku naik mobil. Di saat itu taksi yang membawa Conan muncul dan langsung mengejar mobil pelaku. Naasnya jalur mereka terhalang mobil box, sehingga Conan turun dari taksi mengejar pelaku memakai skateboard. Pelaku nampaknya berhasil mengelabui Conan, sehingga Haruna dan si pelaku bisa sampai ke rumah bibinya, dan ternyata di rumah itu ada patung pasangan anak pelangi. Bentuknya seperti seorang ibu berpose menggendong anak. Tentu saja si pelaku sempat marah karena dia mencari anak pelangi. Haruna meminta kepada si pelaku untuk membawa patung itu apabila ingin membawa anak pelangi. Kedua patungnya tidak boleh terpisah. Di saat itu Conan muncul dan berkata, "Kau belum paham juga ya? Seperti yang dibilang Haruna, kedua patung itu tidak boleh terpisah."
karena memiliki arti kebahagiaan. Si pelaku mengeluarkan stun gun. Di saat Yui keluar dan melihat keributan, si pelaku mendadak pergi, namun Conan terus berusaha menghambatnya dengan cara memegang kakinya. Di sisi lain, grup Heiji berhasil menyelamatkan Ran yang disekap di bagasi mobil. Dan ketika berjalan menuju rumah Bibi Haruna, mereka melihat Conan yang menahan pelaku. Di saat itu Ran berlari dan menendang pelakunya. Ternyata pelaku itu adalah kenalannya Yui bernama Yato. Alasan Yato melakukan semua ini hanya untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan nampaknya dia telah ditawari pekerjaan itu oleh seorang bernama Kamachi, yaitu direktur museum. Heiji pun meminta Kamachi keluar, yang sejak awal sudah ketahuan bersembunyi. Awalnya Kamachi mengelaknya. Dia beralasan sedang ada kunjungan di dekat lokasi tersebut. Namun Conan dan Heiji berdeduksi bahwa saat pameran di museum, Haruna terobsesi melihat anak pelangi. Dan Kamachi yang tahu bahwa patung tersebut sebenarnya ada dua, alias memiliki pasangan, berupaya menemukannya dengan cara memberikan anak pelangi kepada Haruna, dengan harapan Haruna akan menuntunnya ke lokasi patung kedua. Orang yang ada di foto adalah Komachi. Buktinya adanya bekas sesuatu di celananya. Dan saat dicek oleh Genta, Genta yakin itu bau es krim miliknya yang tumpah di lencana. Dan saat Komachi berlari menabrak Genta, tak sengaja celananya mengenai lencana Genta. Pada akhirnya Komachi mengakui perbuatannya. Alasannya adalah semua anggaran museum telah dipakai olehnya secara pribadi. Makanya berusaha menemukan pasangan anak pelangi dengan harapan bisa dijual dengan harga tinggi dan bisa menggantikan anggaran yang telah dia pakai. Komachi pun diserahkan kepada polisi. Ternyata setibanya Haruna di Kinoshita, Haruna meletakkan patung anak pelangi di koin locker sehingga kini diambil dan disatukan dengan patung kedua. Di saat itu, kedua orang tua Haruna masih saja saling menyalahkan, sehingga Ran menghentikannya dan menceritakan perasaan Haruna yang menginginkan kedua orang tuanya kembali seperti 3 tahun lalu, hidup bersama. Pada akhirnya mereka terisak menangis haru saling meminta maaf. Kasus pun ditutup.